Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fakhruddin Hidayat dengan NIM C2401231083 dari kelompok 7 Biologi Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin ya, tadi tuh ngapain aja selama materi pertumbuhan yang terjadi dalam lab biologi perikanan. Sebelumnya izinkan aku menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan ya teman-teman. Nah, secara definisi pertumbuhan itu merupakan pertambahan dimensi baik secara fisik ya, secara fisik ikan, volume, tubuh, panjang yang ada dalam tubuh ikan. Nah, jadi tadi itu tuh aku nggak expect banget, nggak bayangin banget kalau kita bakalan bener-bener langsung ngebedah ikan. Nah, tadi tuh kita di laboratorium ada eh, materi dulu, setelah materi baru kita diarahkan untuk masuk ke dalam laboratorium dengan menggunakan Just Lab dan SOP-SOP lainnya. Nah, aku bakal ngejelasin pertumbuhan itu sendiri secara ilmu biologi perikanan ya. Biologi perikanan itu kan jadi sebagai dua ya. Jadi pertumbuhan itu sebenarnya ada di dalam dua aspeknya. Yang pertama itu adalah natural history dan kedua itu adalah dinamika populasi. Jadi dari antara dua aspek ini pertumbuhan itu masuk eh, ke dalam materi cabang ilmu tersebut gitu. Secara natural history itu bagaimana sejarahnya, sejarah ikan tersebut itu juga ada dijelasin dalam panjangnya. Terus dinamika populasi tentang pertumbuhan dan juga mortalitas itu juga masuk di dalam materi pertumbuhan ikan gitu. Nah, pertumbuhan ikan itu sendiri em, terbagi menjadi dua. Yang pertama pertumbuhan mutlak dan juga pertumbuhan nisbah. Nah, jadi tadi itu kita dijelasin tentang pertumbuhannya. Nah, pertumbuhan mutlak itu adalah panjang rata-rata ikan dalam satu periode waktu. Sedangkan pertumbuhan nisbah itu merupakan panjang yang dicapai ikan dalam periode tertentu yang dihubungkan dengan awal ikan tersebut tumbuh, teman-teman. Jadi, kapan ikan itu eh, ada ya, itu kita lakukan catatan. Lalu ikan tersebut tumbuh, kita catat lagi, terus kita bandingkan perbedaan antara dua waktu tertentu itu, gitu. Nah, terus juga tadi dijelasin tentang umur. Umur itu adalah berapa lama ikan hidup, ya kan? Karena ikan itu yang di perairan lepas, itu kadang ya kita kan nggak tahu nih ya, ikan lepas itu kan kita nggak tahu kapan umur-umurnya. Nah, dengan materi pertumbuhan ini ya, kita bisa mengelompokkan kelas-kelas umur ikan tersebut gitu. Dengan panjangnya tadi, kita bisa kelompokin nih, oh kelas dari interval ini ke dari sini ke sini gitu, dari gap panjang sekian ke sekian itu bisa kita kelompokin. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata umur ikan ini itu segini. Oh, atau ikan itu panjangnya segini gitu, teman-teman. Nah, Nah, jadi tadi itu juga sempat dijelasin juga ya, alat-alat dan bahan yang kita lakuin selama praktikum itu apa, kayak misalnya penggaris, timbangan, tisu gitu. Itu merupakan hal penting dan wajib disiapkan di dalam laboratorium supaya praktikum berjalan dengan kondusif. Antara pertumbuhan dan juga berat itu sejalan karena ikan itu bakalan bertambah panjang dan juga bertambah beratnya seiring dengan berjalannya waktu. Tadi itu kita ngebedah ikan untuk melihat jenis kelaminnya, teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini tuh ikannya punya aku. Kita tuh bener-bener ngebedah ikannya dan aku bener-bener nggak nyangka ini pertama kali aku bisa ngebedah ikan. Kalau ini tuh adalah yang jantan ya, teman-teman. Ciri-ciri gonadnya itu dia lebih putih. Untuk yang betina, dia itu lebih ke kuning-kuningan ya untuk gonadnya. Terus kita bakal ngeburai ususnya ya. Kelihatan kan, teman-teman? Nah, ini dia. Sebenarnya ini aku ada kesalahan ya, ada beberapa kesalahan ya. Ini merupakan kesalahan praktikan sendiri karena aku nggak bisa untuk memotong ususnya karena ini pertama kali aku. Nah, pertama tuh caranya eh, ambil alat bedah. Lalu kita gunting di bagian anus, teman-teman. Dari anal vein, itu kan ada anusnya, kita masukin aja ya. Baru ketika dapat tulangnya nih, tapi sebelum lateral line. Nah, jadi jangan lihat lateral line, lalu kita belokin aja nih gunting sampai ke area depan, sampai ke area pectoral vein. Baru kita belokin. Nah, lakuin lagi sampai dalam, sampai bisa terkelupas, lalu kelupas secara perlahan-lahan. Lalu pelan-pelan untuk ngambil lambung, usus, dan juga
gonadnya untuk mengetahui jenis kelaminnya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain dari praktikum tadi ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa menambah wawasannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.